tahliyatan wa wasilatan ila hadratil habib sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wal syuhada wal salihin wal fuqaha wal muhaqqiqin wal muhaddithin thumma ila hadrati khususan sultanul awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra sahibul karam fid din wa dunya wal akhirah wa Sayyid Syekh Shalih Bakr Asy-Syatta wa Sayyid Syekh Abdul Bar wa Sayyid Syekh Muhammad Muhsin wa Sayyid Syekh Muhammad Amin wa Syekh Muhammad Rabi Jurban wa Syekh Muhammad Khul bin Sakhiyas wa Syekh Haji Abdurrahim Sanusi Ki Haji Jabir Khairuddin Abu Yasin Baharun Abu Yasugab Baharun Abu Yamigdad Baharun Abu Quraish Baharun Abu Mustafa Baharun Abu Qasim Baharun Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun wa thumma ila hadratil khususan Ki Haji Raden Mukhtarayani wa thumma ila hadratil khususan Ki Haji Abdurrahman Wahid thumma ila hadratil khususan Ki Haji Wahid Hashim thumma ila hadratil Haji Hashim Asy'ari wa thumma ila hadratil Haji Wahab Hasbullah thumma hadratil Haji Hashim Muzadi thumma hadratil Haji Mahfuz wa jami'il awliya wal ulama min masyariqil ardi ila magharibiha wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina khususan jami'il awliya wal ulama fi hadhil qaryah agithuna sari'an biizzatillah bi barakatihim wa karamatihim wa ma'unatihim wa mu'jizatihim ighfir lana dunubana washrah lana sudurana yassir lana umurana waj'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talabatana wa talibatina wa ahlana wa ikhwanana wa akhwatina wa asdiqa'ana wa jiranana minal ulama'il 'amilin wa du'atil mukhlisin wa minal aghniya'in nafi'in lil muslimin wa la hisaba fi yaumiddin mahfudin min jamil fidan ma dhahara minha wa ma batan mutakhalliqina bi akhlaqi sayyidil mursalin mustaqimina fi ta'ati rabbil alamin maftuhina alaina wa alifutul arifin wa faqihna wa faqhum fid din wa 'allimna wa 'allimut tafsir wa ta'wil wa mu'afan ajsamuna wa ajsamuhum minal amrad wal asqam khususan minal amrad qalbiyah wa mimman tala umruhu hasuna 'amalu wa sallimna wa sallimhum wa sallimna wa sallimhum wa sallimna wa sallimhum bi'afiyatin wa salamatin wa sihatin wa quwwatin wa bulughil maram. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikhil kiram, wabil khusus segenap pengurus Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Citerep, yang mulia Rais Syuriyah Kiai Haji Zainal Abidin Sinareng Katib Syuriyah, tidak lupa Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Robbi Syamsi beserta sekretaris, wabil khususil khusus pangersa ajengan Abdul Aziz yang sudah
meluangkan waktu dan tempatnya untuk tasyakuran 1 abad Nahdlatul Ulama, segenap pengurus JKH Nahdlatul Ulama, segenap Banom Nahdlatul Ulama, tidak lupa ibunda tercinta Nahdlatul Ulama, muslimat yang ada di wilayah Kecamatan Citerep, gadis yang cantik patayat di wilayah Kecamatan Citerep, walaupun mungkin parfumnya terkadang lebih mirip ke balsem, tapi masih tetap fatayat akan diganti dengan butayat ya, karena kalau butayat nanti dekatnya dengan busiat. Pemuda yang gagah, yang hebat, putra terbesar dari NU, sahabat-sahabat Ansor, mudah-mudahan menjadi pemuda-pemuda yang tidak jomblo. Ini yang amin kayaknya mau korban ditolak, tapi yakin ini sudah 1 abad masih jomblo saja, kayaknya ada yang salah di dalam aurat ya. Tidak lupa juga adik tercinta dan tersayang Ibnu yang sedang harlah, mudah-mudahan di hari ulang tahunnya menjadi pelajar beradab, pelajar berakhlak, pelajar yang terdidik dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian tidak lupa ada anak daripada NU yang masuk militer semi, yaitu sahabat Banser ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Banser kalau posturnya gagah, umurnya mumpuni, bisa jadi TNI dan Polri asal syarat kudu sekolah. Lawan pesantren ngumpul mamuan ya, karena butuh memang ijazah formal. Yakin dididik jadi Banser dari garis Ansor, nanti jadi TNI dan Polri-nya akan menjaga NKRI. Amin ya robbal ya. Cukup hidup tapi harus ada yang ngahudangkeun. Banyak yang hidup tapi tidak bangun, itu butuh kemaerot. Karena dalam hidup itu ada 3 emak ya. Ada 3 emak ya. 2 emak harus dideketin, 1 emak harus dijauhin. Pertama ma'rifat, itu harus dideketin biar selamat. Yang kedua ma'erot, itu juga harus dideketin karena itu kunci bahagia buat kaum bapak-bapak dan hadiah buat kaum hawa. Maka yang ketiga yang nggak boleh maksiat, itu kalau maksiat kudu dijauhkan ya. Para ulama, para kiai, para masyaikh dari Pondok Pesantren Al-Hidayah yang hadir, para ulama kiai yang di wilayah Kecamatan Citerep, aparatur negara, aparatur pemerintah, Babinmas, Babinsa yang hadir pada menjelang lapar ini. Karena tadi saya itu sarapannya sabu, ini sound systemnya ngebuik begini. Mudah-mudahan bukan ciri NU. Bisa soundnya agak sedikit, powernya dikecilin, suara saya besar, isinya juga insya Allah besar ya. Oh amin, itu yang amin istri saya, bukan neng gitu. Ayah ada iya aku asa tilu-tilu pamajikan hiji, naon untungnya. Yang 3 itu bukan akuanya, bininya.
bari kosong lagi kita nyicikeun sorangan itu sopannya asya saya saking beradabnya sieun gitu. Ini sudah jadwal makan siang itu memang berisik begitu. Kal Manila, seperti Manila lam yahdahir yang dahar. Karena di dalam agendanya tadi itu saya makannya sabu sarapan bubur karena saya yakin jadwal saya jam 10 beres makan. Nah, ini sudah jam 11 belum makan. Ini agendanya sudah lewat. Kalau dalam rondon itu tadi pangarsa ajengan dulu ya pakai toto ngirimkan rondon itu jam 10. Saya teh sudah masuk di sini. Ternyata saya jam 10 juga baru datang. Jadi kesalahan bukan dalam acara tapi kesalahan dalam saya yang datang terlambat. Jadi minta maaf, mudah-mudahan keterlambatan saya tidak menjadikan istri saya hamil. Karena kalau telat kan ibu-ibu mah hamil gitu. Lamun bapak-bapak telat pasti nyeri beteng gitu. Beda, sama-sama di perut cuman beda isi ya. Kalau ibu telat punya anak gitu ya, kalau bapak telat pasti ke toilet. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum menyampaikan mohon maaf teu aya maksud ngaguruan ka para ajengan, ka para kiai, bahkan saya didaulat cenah ngisi acara 1 abad NU. Ya Allah, saya mah lain kiai, lain ajengan, lain santri, lain ustad. Santri ge eceuk jelema, ustad eceuk manusia, ajengan oge ceuk tatangga. Itu kan baru kata eceuk gitu ya. Jadi belum, hari ini saya harus berbicara di depan orang-orang yang berkualitas, berintegritas, berpikiran bebas. Ya, setelah berpengetahuan luas lebih ya. Jadi berpikiran bebas itu harus setelah berpengetahuan luas. Jangan berpikir bebas, pengetahuan terbatas, nanti akhirnya akan menjadi orang liberal atau sekuler. Jadi pengetahuannya dulu kudu luas, insya Allah berpikiran bebasnya akan tidak melanggar batas-batas. Maka al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, ini prinsip agar orang tidak menjadi liberal, tidak menjadi sekuler. Pas eueuh urang ngomong ieu nya. Jika nu nya ya teh ajengan wadul. Wadul. Tapi ciri ajengan itu satu, bininya. Nah itu. Ya. Lamun dua mah ulama, lamun ayat satu keneh ubaru itu. Kalau ubaru bininya satu, ubaru ya. Karena itu termasuk manusia istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah, apalagi musim hujan itu makin kuat istiqomahnya. Isuk-isuk tiris kok korobet ka mama. Itu ojo korban aja dikorobet. Maka para kiai, para ajengan, sahabat-sahabat, bunda tercinta, santri yang baik hati, yang insya Allah kalau ada jodohnya takdir menjadi istri saya yang ketiga kali. Kok bisa langsung 3? Ya, saya itu punya mertua itu 4. Ya, saya punya mertua 4, istri 1 tapi. Atau kieu pan. Bapak saya pisah, nikah lagi. Berarti pan boga ibu saya nikah lagi jadi 4. Itu mertua teh saya punya 4 beunghar, mentak teu kudulah cenah geus 4 ieu mitoha maneh. Ya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara 1 abad Nahdlatul Ulama waktunya tidak akan cukup karena ini sudah jam 11 lewat 20 menit betul asing celetit. Maka begini sajalah, ketika kita merangkai hidup
di dalam ikatan Nahdlatul Ulama berarti merangkai ikatan dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tadi saya ngobrol dengan yang mulia pengersa dengan Aziz bahwa hidup itu kita berkah guru. Dan itu benar nyatanya, al-muridu yahtaju ila syaikhin wa ustadin yaqtadi bihi la mahalata liyuhdiyahu. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali itu beliau murid daripada Al-Imam Muhammad bin Yahya, punya murid namanya Al-Imam Muhammad bin Yahya. Al-Imam Muhammad bin Yahya itu punya murid namanya Al-Imam Izzuddin Al-Ardabili. Izzuddin Al-Ardabili itu punya murid yang bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi, yang didaulat menjadi mujtahid fatwa yang dikenal dengan Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya murid namanya Al-Imam Atauddin. Atauddin punya murid namanya Al-Imam Abdurrahim. Abdurrahim punya murid Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani punya murid Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari. Al-Ansari Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid Syekh Khatib Sambas Kalimantan Barat yang mengarang kitab Fathul Arifin. Syekh Khatib Sambas punya murid yang bernama Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Nawawi Tanara Al-Bantani yang didaulat menjadi mujtahid fatwa kedua disebut Al-Imam Nawawi At-Tani. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani punya murid namanya Syekh Al-Imam yaitu Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan punya murid Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Jadi kalau melihat ke sini, Al-Imam Abdul Aziz mengatakan la ya'rifu rabbah hatta ya'rifu nabiyyah. La ya'rifu nabiyyah hatta ya'rifa, hatta ya'rifa syaikhah. La ya'rifu rabbah hatta ya'rifa nabiyyah. La ya'rifu nabiyyah hatta ya'rifa syaikhah. Faman syaikhuka wa syaikhuna masyayikh fi Nahdlatul Ulama. Nanti akan ditanya itu. Tidak akan pernah tahu siapa Tuhannya kalau tidak tahu siapa nabinya. Tidak akan pernah tahu siapa nabinya kalau dia tidak tahu siapa gurunya. Al-murid, kembali lagi Hujjatul Islam. Seorang murid dikatakan murid yang sejati, santri yang sejati, pelajar yang sejati, yahtaju ila syaikhin wa ustadin. Dua sosok ini harus ada dalam diri kita, syaikh wa ustad. Ilmu di bidang tasawuf dan ilmu di bidang fikih. Jadi dikatakan santri kalau dia memperdalam ilmu fikih, memperdalam ilmu tasawuf. Fikih adalah ilmu tatanan sosial. Kalau orang tidak paham ilmu fikih, dia akan gagal menata negara. Dia akan gagal menata masyarakat. Dia akan mudah mengkafirkan orang. Dia akan mudah menyesatkan orang. Kenapa? Karena dia katakan jangan belajar fikih, karena fikih ilmu pemecah belah. Padahal yang pecah dan belah adalah kita yang tidak paham dengan ilmu fikih. Kan lahir Al-Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Ini adalah bagian daripada supaya umat al-khuruj minal khilaf mustahabah, keluar daripada perdebatan tapi mengikat ke dalam mujtahid yang empat itu mustahabah, dianjurkan. Maka jangan keluar dari perdebatan kecuali ada guru yang menjadi panutan. Jadi perdebatan itu tidak akan hilang.
Perbedaan tidak akan hilang. Yang dilarang adalah perpecahan. Berbeda pendapat sah-sah saja, tapi beda pendapatan jadi bisa perkelahian. Ya. Berbeda pendapat kan biasa, bapak dan ibu kita bisa berkeluarga karena berbeda. Coba lamun ibu jeung bapak sarua boga gagang cau, rek kumaha coba. Karena perbedaan itu, jadi gak mungkin saya tangan semua, kepala semua, mata semua, kaki semua, hati semua, gak bisa. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Ini adalah ikhtilaf, tapi rahmah. Matanya punya ilmu, telinganya dibimbing dengan ilmu, lisannya dibimbing dengan ilmu, gerak-geriknya dibimbing dengan ilmu, dengan qalbiyun, qauliyun, fi'liyun, alal fiqhi. Qauli menata ucapan dalam fikih, qalbi menata hati dalam fikih, fi'li menata perilaku dalam fikih. Mana sholat dikatakan baik dan benar ketika menjaga qalbi, hati. Artinya orang yang sholatnya benar pasti tidak dengki. Di dalam sholat ada qauli, ucapan. Berarti orang yang sholatnya benar tidak mungkin dia berbicara kecuali menjadi sebuah kebaikan. Kalau ada orang yang sholat kemudian ucapannya mencaci maki, merendahkan, menghinakan, ada sesuatu yang salah di dalam mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena as-salah mi'rajul mu'minin ruhiyan. Sholat itu kan mi'rajnya orang mukmin secara ruh. Lah bagaimana mungkin komunikasinya baik kalau sinyalnya tidak benar, kalau pulsanya tidak ada? Di mana itu adanya? Dalam fikih. Rukun Islam, syahadat itu kayak kita ngebuka handphone, apa disebutnya? Kalau pas ngebuka handphone naon ngaranna? Di power. Powerna lain password mah eta mah korban suami yang sering punya masalah dengan istri. Ini yang ketawa antara korban atau akan jadi korban. Yang ketawanya keras kayaknya lebih dulu jadi korban. Yang ngomong itu pengalaman. Yang mentertawakan itu akan jadi korban berikutnya. Power, kan kita mau buka handphone harus ada apa? Ada switch on off. Itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dibuka. Kemudian sholat itu bagian daripada sinyal, dibuka dengan sholat. Ada sinyalnya. Ada zakat, itu kuota. Pulsa lah, ada orang handphonenya hidup, sinyalnya bagus, ora iso komunikasi, iki uang pasti ente pulsane. Ya, kere duitnya. Ya. Jadi kalau ada orang punya handphone sebagus apapun bapak dan ibu, yang dibutuhkan tadi sinyal, power, pulsa. Nggak apa-apa, nggak bisa wau alif juga nggak apa-apa. Apal wau alif WA. Ya, kalau santri mah itu kudu bahasa Arab ya. Ayo, hat WA, ulang WA, hat wau alif. Ya, lawan Facebook vaksin. Ya. Masya Allah, masa ya? Gak ada tuh, kita menangin bio saya. Nah, zakat itu kuotanya. Kita itu bisa komunikasi dengan baik, mi'raj dengan Allah secara baik kalau zakatnya dipraktekkan, sedekahnya dipraktekkan, kemudian sholatnya akan mi'raj. Tidak akan pernah mi'raj itu sholat, tidak akan pernah baik komunikasi kita dengan Sang Khalik. Falyabudu rabbal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lihat coba. Orang yang menyembah hadzal bait itu
falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka yang menyembah ini Baitullah mempraktekkan pertama allazi at'amahum min ju', memberikan orang kenyang ketika lapar. Hari ini lapar, tapi apa kenyang atau tidak saya nggak tahu karena belum ada bocoran. Tadi saya pun masuk ruangan itu hanya air dan kue saja. Ya. Hal ya'budu rabbat allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lihat, konsep manusia penyembah Tuhan itu harus melahirkan dua karakter. Berjiwa sosial, tidak mengganggu keamanan dan ketentraman. Ayo, galak sih. Baru naik bisa galak, bisa aing galak. Cuman biasanya yang marah-marah di sini rumahnya itu diam. Biasanya begitu kan, kata kitab buku dulu Jen Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, kalau suami yang bisa tunduk dengan istrinya, jangankan manusia, singa pun akan ikut dengan dia. Maka sukseslah buat suami-suami yang tunduk jadi kucing di rumahnya. Ya Allah, di sini singa, di rumah kucing. Kita kayak kucing, nah kucing urus. Oh ya no. Tapi lah itulah suksesnya suami itu begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha gagah, tapi di hadapan istrinya dia menjadi lemah lembut, bukan takut. Kalau kita mah takut. Ulah disarwakeun geus madalil. Oh kan itu Sayyidina Umar juga takut sama siapa bilang Sayyidina Umar bukan takut? Sayyidina Umar adalah sosok yang hebat yang bisa menghargai emansipasi manusia, wanita, entah. Jadi hebat. Jadi kalau ada pelopor hari ini yang mengatakan hak perlindungan perempuan, pelopornya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha, maka ibu-ibu sering-seringlah membaca Fatihah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, karena Sayyidina Umar itulah ibu-ibu dimuliakan. Ibu osok tara, tara pantesan salakina galak. Hari ini ibu baca Fatihah ke Sayyidina Umar bin Khattab biar suaminya baik-baik saja. Kalau di rumah ya, kalau di rumah. Sampai mana tadi? Lebih mana ya? Jadi nggak pakai itu tadi ya? Kucing di rumah, ya Allah. Ibu mah mengharapkan suami jadi kucing. Ibu ingat kalau kucing itu paling gede hulu lauk. Tapi kalau singa bisa membawa daging 20 kilo, maka berdoalah suami-suami biar jadi singa-singa di luar, kucing di rumah. Jadi konsep orang yang menyembah Tuhan ketika hubungan mi'raj ilahiyahnya baik dan benar, pasti punya dua karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka selamat datang di abad kedua menjadi generasi yang berketuhanan, melahirkan peradaban berkeadaban dengan konsep nilai sosial dan menjaga keamanan dan ketentraman. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan terus arek ngesan itu. Biasanya kalau geus kenceng langsung seret ngesan we. Pak kita lah geus kenceng. Kamu mah jangan ketawa. Wah kan ibu gitu lah geus kenceng. Wah, samenit satengah. Sakit teh geus diurut. Kuwadullah orang Pelabuhan Ratu nih bapak-bapak, saya kasih bocoran Pak ya. Buat bapak-bapak yang ingin bertambah durasinya, ya, lain pemuda lain bapak-bapak. Ke Pelabuhan Ratu ada Wadullah namina. Ya Wadullah. Bener ya, asli ibu anter, ibu kan buat ibu-ibu juga, daripada nyanung mending anter kawadullah aja dari jauh. Oke, itu insya Allah ya, itu bisa menjadi durasinya lebih panjang dan diameternya lebih besar. Ternyata saya lihat dia sedianya tuh engang. Allahu Akbar. Apal engang tawon disentet ke tawon tek atau orangnya bisa di mata pakai tawon gitu.
Allah tabarakallah ya. Al-Imam Hujjatul Islam bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan kita ini butuh syekh, butuh ustaz, ilmu tasawuf, ilmu fikih. Ilmu tasawuf untuk menata hati, ilmu fikih untuk menata kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Kalau bukan karena ilmu fikih, kita akan rusak di dalam berbangsa dan bernegara. Teu aya dina ilmu tauhid bab negara gak ada. Ilmu tauhid mah iwati Gusti, makhluk Gusti selesai. Tapi ilmu fikih itulah yang mengaplikasikan mi'raj mukmin dengan sholat dalam kehidupan bermasyarakat dari ilmu fikih. Nah, hati ilmu tasawuf. Hujjatul Islam murid siapa? Hujjatul Islam murid Al-Imam Abdul Malik Imamul Haramain. Imamul Haramain murid siapa? Murid Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Al-Baqillani murid siapa? Murid daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Bahili Al-Basri. Al-Bahili murid siapa? Murid Syekhul Imam ala tariqati ahli sunnati wal jamaah Al-Imam Al-Syekh Abu Hasan Al-As'ari. Jadi kita ini nyampe. Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari murid daripada Al-Imam As-Saji Asy-Syafi'i atau Abu Zakaria Yahya bin Yahya As-Saji Asy-Syafi'i. As-Saji Asy-Syafi'i murid daripada Al-Imam Muzanni. Al-Imam Muzanni murid daripada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Waqi ketika di Irak. Ketika di Madinah murid Al-Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Kemudian berguru kepada Imam Nafi, Imam Nafi kepada Imam Ibni Umar, Imam Ibni Umar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdillah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisha bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidrah bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arghug bin Falih bin Shalih bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh bin Lamak bin Matu Shalah bin Akhnu bin Al-Yarad bin Mahlayil bin Kinan bin Anwash bin Thith bin Adam wa Hawa alaihi wassalam. Maka walaupun bapak dan ibu boten menangi Kangjeng Nabi, boten menangi sahabat, boten menangi tabi'in, boten menangi tabi'in. Kita ini tidak mengalami di zaman itu, tidak mengalami zaman baginda Nabi, tidak mengalami zaman sahabat, tidak mengalami zaman tabi'in, tidak mengalami zaman tabi'in, tapi dengan mata rantai sanad keilmuan ini kita akan menjadi satu gerbong di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjadi umat yang mulia. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan berkumpul dengan apa yang dicintainya. Kita cinta dengan ulama-ulama, kita cinta dengan habaib-habaib, kita cinta dengan guru-guru. Insya Allah kita akan duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Duh Gusti abdi hampura tina sagala perkara dosa ka indung ka bapa, dosa kanu jadi ulama. Allahumma barik lana fi Rajab
wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Maka insyaallah kita tidak akan menjadi generasi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ini yang dikhawatirkan. Lahir generasi setelah kita, generasi yang lemah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ketika terus berpegang dengan majhab ahli sunnah wal jamaah ala manhaji tariqati ahli sunnati wal jamaati an-nahdiyah, insyaallah salamatuna fid din wad dunya wal akhirah. Wallahu yuwaffiquna wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.